Tentang penulis. Muhammad Abu Izzah adalah seorang penulis dan analis politik Timur Tengah. Ia pernah mengikuti summer course program di Alexandria University Mesir dan aktif di kajian International Strategic and Middle East Studies Cairo. Selama di Mesir dia melakukan riset mengenai Illuminati di Timur Tengah. Hal itu terdorong kerana keingintahuannya terhadap gerakan rahasia yang berhasil membungkam semua negara Arab terhadap berbagai penderitaan masyarakat Palestina yang dilakukan oleh bangsa Zionis Israel. Seusai mengikuti summer course program, dia melakukan perjalanan ke beberapa negara Timur Tengah dan menemui berbagai kalangan ilmuwan dengan berbagai disiplin ilmu, baik di Lebanon, Jordan maupun Arab Saudi. Dalam penelitiannya, ia banyak menghabiskan waktu di American University Library, Beirut. Pengagum Edward Said dan Susan Sontag ini sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan para ilmuwan dan ulama, baik di Barat maupun Timur Tengah, dan banyak melakukan diskusi dengan mereka mengenai berbagai permasalahan keagamaan dan kemanusiaan. Bab 1. Wahabi dan Zionis. Ada sebuah buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibni Abdul Qadir. Dalam buku tersebut pada bab terakhir dengan gamblang Ustaz Yazid Jawas mengelompokkan Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai kelompok sesat dan menyesatkan. Sebuah buku yang kontradiktif dengan buku yang mereka ciptakan sebelumnya yang merupakan tahrif, penyimpangan dari Al-Ibanah yang berjudul Buku Putih Imam Al-Asy'ari dengan penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, penerbit At-Tibyan. Kontradiksi semacam ini mungkin saja disengaja atau sebagai revisi. Artinya, salah satu konten buku tersebut tidak mendukung gagasan besar kaum Kabalis yang terdiri dari Freemasonry, Illuminati, dan Zionis yang berkuasa di tanah Arab Saudi. Karenanya, sangat penting menyusuri jalan panjang ajaran Salafi Wahabi yang mengeluarkan fatwa-fatwa namun fatwa tersebut selaras dengan misi besar Zionis. Berikut ini adalah penjelasan tentang keselarasan fatwa-fatwa Wahabis dengan misi besar Zionis Israel. Sesatnya mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. 1. Bukti paling dekat atas fatwa tersebut adalah buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibni Abdul Qadir. Dalam buku tersebut pada bab terakhir dengan gamblang Ustaz Yazid Jawas mengelompokkan Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai kelompok sesat dan menyesatkan. Sebuah buku yang kontradiktif dengan buku yang mereka ciptakan sebelumnya yang merupakan tahrif, penyimpangan dari Al-Ibanah yang berjudul Buku Putih Imam Al-Asy'ari dengan penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, penerbit At-Tibyan. 2. Propaganda para ulama adalah manusia yang tidak maksum. Propaganda para ulama adalah manusia yang tidak maksum, adalah pernyataan yang benar yang disertai misi batil. Propaganda ini berperan untuk mendorong umat Islam keluar dari mazhab-mazhab yang muktabar dan beralih kepada mazhab yang mereka bangun, yakni mazhab yang tidak bermetode dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Propaganda ini mengesampingkan pesan Allah, maka bertanyalah kalian pada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Quran Surah An-Nahl ayat 43 dan Surah Al-Anbiya ayat 7. Efek lain dari propaganda ini dapat anda buktikan dalam sikap Profesor Salim Bajri ketika berdialog dengan Buya Yahya dalam tema
sampainya pahala kebaikan yang dihadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal. Dalam dialog tersebut, sang Prof enggan menerima pendapat para ulama dengan alasan mereka tidak maksum. Padahal, logika semacam ini dapat menjadi senjata makan tuan. Bagaimana mungkin ia mengharap orang lain menerima gagasannya, sementara ia sendiri menolak pendapat orang lain? Bukankah semua ulama dari berbagai mazhab adalah manusia yang sama-sama tidak maksum? Ternyata, perbezaan pemikiran bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk menghantarkan umat Muslim pada konflik. Konflik dan perpecahan di antara umat Muslim, dengan alasan apapun, tidak bisa diterima. Sebab, kondisi konflik dan perpecahan adalah realitas yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh bangsa Yahudi yang kabalistik. Sepertinya, Indonesia adalah negara yang menjadi sasaran Yahudi berikutnya untuk dihancurkan. Sebab, Indonesia memiliki beragam budaya dan suku. Apabila keberagaman ini berhasil dimanfaatkan oleh Yahudi dan berada di bawah kendalinya, maka perang besar akan terjadi di Indonesia. Karena itulah, keragaman mazhab dan pikiran keagamaan dapat diterima selagi bisa dipertanggungjawabkan. Sekalipun tidak bisa dipertanggungjawabkan, mari selesaikan dengan cara-cara yang tidak menyebabkan perpecahan. 3. Tuduhan ta'assub atau fanatik kepada para penganut mazhab. 4. Tuduhan gulu atau berlebihan, bahkan musyrik terhadap umat Islam yang menghormati para ulama dengan cara mencium tangan. 5. Haramnya tawasul dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Efek lain yang ditimbulkan dari fatwa-fatwa dan propaganda tersebut diantaranya adalah 1. Hilangnya atau setidaknya berkurangnya kepercayaan umat Islam terhadap para ulama, khususnya yang bermazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah semacam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Al-Haytami, Imam Al-Qurtubi, sebagian besar pengarang Al-Kutub As-Sittah, serta ratusan ulama yang lain. 2. Membuang semua atau sebagian pendapat para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang tidak sesuai dengan misi mereka. 3. Bebas mengubah karya-karya mereka yang tidak sesuai keinginan dan bahkan membakarnya, karena dianggap karya orang-orang sesat. 4. Menggantikan peran atau pendapat para ulama sejak abad ke-3 hingga abad ke-19. Munculnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah sebagai ulama tandingan yang mereka ciptakan di abad ke-19 untuk mengisi ruang kosong setelah menghapus peran ulama-ulama salaf. 5. Cukup banyak ulama yang pemikirannya dijauhkan dari umatnya, lalu diisi oleh ulama-ulama baru yang tidak sehebat ulama para pendahulu. 6. Menghilangkan atau setidaknya mengurangi rasa hormat umat Islam terhadap para ulamanya. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari menghilangkan pamor dan karisma para ulama, semisal menjebak mereka dalam perbuatan kotor, ataupun mengajak umat untuk mengabaikan para ulama itu sendiri, dengan menyodorkan tontonan media yang menghibur, sehingga agama tidak begitu penting. 7. Menghilangkan atau setidaknya mengurangi kepatuhan umat Islam terhadap para ulamanya. 8. Menghilangkan metode yang benar dalam memahami Islam. Karenanya, siapapun boleh menafsiri Al-Quran dan hadis tanpa harus menguasai metodologi yang sudah mapan.
Bahkan, liberalisme pemikiran Islam mengajak menggunakan metodologi baru dengan alasan kontekstualisasi ajaran agama. Padahal, niatan mereka memang baik tetapi digunakan untuk tujuan Zionis Israel. 9. Ibarat hutan yang telah ditinggal macannya, dan yang tersisa hanyalah macan ompong peliharaan dengan fatwa-fatwa aneh. Inilah harapan Zionis Israel terhadap dunia Islam pada umumnya. Dengan langkah-langkah strategis di atas, maka tujuan akhir yang hendak dicapai oleh fatwa-fatwa Wahabi adalah terwujudnya misi Zionis, iaitu terjauhkannya umat dari para ulama yang berkompeten, mengisi kekosongan ulama dengan ulama-ulama ciptaan yang spontan dan tidak mumpuni, serta ulama yang mudah mengeluarkan fatwa agama sekalipun kedalaman ilmu agama mereka masih dipertanyakan. Kedua, pisahkan umat Islam dari nabinya. Ini adalah misi kedua yang hendak diwujudkan oleh Zionis dan didukung oleh fatwa-fatwa Wahabi. Misi ini penting, mengingat ikatan emosional umat Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah faktor vital yang mampu membuat umat Islam rela mengorbankan segalanya. Adapun fatwa-fatwa Wahabi dan tindakan yang mendukung misi tersebut adalah: 1. Haramnya bepergian menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini hanya keluar dari mulut orang-orang yang mengajarkan ajaran Wahabi. Anda yang pernah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tahu efek emosional bagi peziarah baik ketika berziarah maupun sesudahnya. Betapa hati yang normal takkan mampu membendung air mata ketika berada di pusara mulia beliau. Rasa haru, bahagia, malu, rindu, bangga, terima kasih, bercampur dalam sebuah hidangan istimewa berupa rasa cinta yang tidak dapat diungkapkan dengan kata. Anehnya ulama kebanggaan Wahabi bersyukur kerana tidak pernah menziarahi makam Nabi selama 25 tahun, padahal ia tinggal di Madinah. Dengan nada humor, para santri mengkritik, memang Nabi enggak mau ketemu anda kok. 2. Haramnya pelaksanaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sadar betul akan efek tumbuhnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pujian dan pembacaan sirah Nabi yang ada dalam kitab-kitab Maulid. Kitab-kitab Maulid ini identik dengan sisi irhash dan mukjizat Nabi. Fakta telah membuktikan efek Maulid yang terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan fakta terbaru adalah betapa dahsyat efek solawat Badar dalam membakar semangat umat Islam guna menumpas Parti Komunis Indonesia. 3. Haramnya tawasul melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat. Jika mencermati argumentasi mereka, dapat ditarik satu fakta, yakni menghilangkan atau setidaknya mengurangi pemahaman umat Islam terhadap nabinya dalam aspek nubuah dan lebih menonjolkan aspek basyariah Nabi atau sisi kemanusiaan Nabi. Bukti dari efek tersebut adalah pernyataan ulama kebanggaan Wahabis yang menyatakan bahawa tongkatnya lebih berguna daripada Rasulullah yang sudah wafat. Dan bukti lain adalah sikap Prof. Salim Bajri ketika berdialog dengan Buya Yahya dalam tema sampainya pahala kebaikan yang dihadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal. Dalam dialog tersebut, sang Prof tidak puas ketika diajukan hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dengan dalih Nabi Muhammad bisa salah berdasarkan Quran Surah Al-Abasa.
Betapa ini bukti bahawa mereka menghendaki Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang tidak punya kelebihan sedikit pun. Sebenarnya, apabila kaum Wahabi ingin menghancurkan karisma Rasulullah adalah dengan cara memanusiakannya semanusiawi mungkin. Artinya, hilangkanlah sisi-sisi kerasulan dan mukjizat beliau, maka beliau tak akan lebih dari sekedar manusia biasa. Setelah hal itu terjadi, maka saat itulah mereka berhak menghujat Nabi dan menyalahkan umat Muslim yang memuliakan beliau dan meyakini sisi-sisi kelebihan beliau. 4. Menghilangkan situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Efek yang ditimbulkan dari tindakan tersebut adalah hilangnya bukti fisik perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang dapat membangkitkan semangat dan keimanan umat Islam. Penghapusan situs-situs sejarah juga merupakan kerugian bagi dunia akademik, sehingga dapat menghilangkan kekayaan budaya sebagai bagian dari bukti material peradaban Islam. Kerugian dari tindakan penghancuran akan berdampak besar dan berkepanjangan. Sebab, situs sejarah yang dihancurkan berbeza dengan situs yang direkayasa di kemudian hari jika mereka, orang-orang Wahabis, sadar pentingnya sejarah di zaman yang akan datang. Alasan penghancuran situs-situs bersejarah oleh Salafi Wahabi adalah syadud zariah, yakni mencegah kemungkaran yang mungkin ditimbulkan. Kemungkaran yang mungkin timbul adalah sikap guluh. Tetapi, faktanya mereka melakukan sikap guluh yang lain, yakni membangun muzium Yayasan Al-Utsaimin. Tindakan kontradiktif semacam ini sejatinya adalah rekayasa Yahudi Zionis yang berlenggang kangkung di tanah Saudi Arabia. Mereka berhasil menciptakan isu-isu pemikiran guna memporak-porandakan dunia Arab, khususnya Arab Saudi. Di mana dalam muzium tersebut tidak hanya karya sang syekh yang dihormati, bahkan pena terakhir sang syekh pun ditempatkan di tempat khusus dalam etalase mahal. Dengan kata lain, orang-orang Wahabi terjerumus pada bentuk bid'ah dan hurafat setelah sebelumnya menyingkirkan bid'ah dan hurafat. Seperti berada di lingkaran syaitan, ia berputar-putar dalam kebingungannya sendiri. Sejatinya, ini semua bentuk dari inkonsistensi watak Yahudi yang tidak memiliki tujuan lain selain menghancurkan Islam dari dalam, tepatnya dengan menghadirkan paham Wahabisme di tengah-tengah paham Islam. Ketiga, pisahkan umat Islam dari Al-Quran. Kita semua tahu kedudukan kitab suci Al-Quran bagi umat Muslim, dan kedudukan kitab suci bagi semua pemeluk agama. Adalah sangat wajar apabila umat beragama mengagungkan kitab suci masing-masing, bahkan Yahudi saja mengagungkan kitab Taurat dan Talmud sebagai kitab suci mereka. Tetapi, mengapa harus muncul gagasan menjauhkan umat Muslim dari Al-Quran? Bukankah ini semua pemikiran yang sangat aneh? Misi ketiga Zionis Israel adalah misi yang sangat penting. Sementara itu, fatwa-fatwa dan propaganda Salafi Wahabis mendukung misi Zionis tersebut. Di antara fatwa yang mendukung antara lain adalah 1. Haram mengikuti mazhab tertentu. Silahkan anda baca fatwa Sheikh Albani tentang masalah tersebut, dan silahkan anda bayangkan ketika kaum awam melepaskan diri dari tuntunan para ulama dalam memahami Al-Quran.
Bukti akan adanya efek fatwa tersebut adalah propaganda yang didengungkan oleh Majlis Tafsir Al-Quran (MTA). Dalam bahasa Jawa, slogan yang sering didengungkan oleh MTA ini, "Ngaji kok kitab kuning, ngaji ya Al-Quran sak maknanya", yang artinya mengaji kok kitab kuning, mengaji ya Al-Quran dan maknanya. Tentu sangat aneh sekalipun dibalut dalam slogan yang baik. Artinya, orang-orang awam diajak untuk menyelami makna Al-Quran tanpa harus patuh pada pendapat ulama-ulama yang am dan profesional di bidangnya. Meninggalkan ulama-ulama mazhab sama halnya dengan meninggalkan pendapat seorang doktor tentang pengobatan sebuah penyakit dan lebih memilih mengikuti pendapat seorang pemulung sampah. Artinya, memahami Al-Quran dan meninggalkan mazhab sama halnya dengan main-main dalam memahami agama. Akibatnya, MTA ini sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang ngawur. Bahkan, dengan enteng mereka mengkafirkan sesama saudara Muslim. 2. Jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, satu hal yang sering dijadikan slogan utama golongan Wahabis. Mereka mengajak umat Muslim kembali ke Al-Quran. Tetapi, pada saat yang sama, mereka mengajak umat Muslim meninggalkan mazhab dan metodologi keilmuan yang sudah mapan diwariskan secara akademis serta ilmiah dari generasi ke generasi. Slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, pada saat yang sama, menjadi upaya pembongkaran ketatnya interpretasi Al-Quran. Sebab, selama ini, hanya orang-orang yang berwawasan luas, berkeilmuan luas, yang diperbolehkan mengkaji Al-Quran dan menggali sumber-sumber hukum. Bagi orang awam, mereka harus mengikuti pendapat ulama-ulama besar. Lantas, bagaimana mungkin orang awam diperbolehkan menafsirkan Al-Quran tanpa harus berpegang teguh pada pendapat ulama? Coba cermati akibat ditimbulkan dari keberanian orang, yang orang awam menginterpretasikan Al-Quran tanpa sarana ilmu yang memadai. Di samping pemahaman yang kontradiktif, mereka telah lepas dari nafas Al-Quran itu sendiri, sehingga begitu mudah mereka mengkafirkan sesama umat Islam. Hal inilah Rasulullah dalam sabda beliau, yang diwanti-wanti, mereka mengajak pada kitab Allah, tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikit pun dari Al-Quran. Barang siapa yang memerangi mereka, maka orang yang memerangi lebih baik di sisi Allah dari mereka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ciri khas mereka?" Rasul menjawab, "Bercukur gundul." Hadis riwayat Abu Daud ayat 4765. Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sebaik-baik manusia, hadis Nabi, membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu hal yang perlu dicatat, kaum Kabalis pada dasarnya memiliki salah satu cara yang paling efektif untuk menghancurkan umat manusia, bukan saja umat Muslim. Iaitu, dengan cara meninabobokan, menyediakan kemewahan hidup, memfasilitasi kehidupan yang bersifat hedonisme, yang memuja syahwat, dan menjauhkan manusia dari bekerja keras, berfikir cerdas, atau menjadi ilmuwan. Intinya,
bagi umat Yahudi, hanya orang-orang Yahudi sajalah boleh pintar dan boleh berkuasa di atas dunia. Sementara orang-orang non-Yahudi harus bodoh. Dengan prinsip di atas, banyak sangatlah masuk akal apabila kaum Kabalis dari belakang layar mendorong orang-orang untuk belajar keras, menguasai banyak disiplin keilmuan, terlebih terkait metodologi penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Mereka mendorong umat Muslim untuk meninggalkan keilmuan dan membolehkan mereka menafsiri Al-Quran tanpa metodologi ilmu yang mapan. Meninggalkan mazhab dan menyuarakan slogan kembali pada Al-Quran adalah salah satu langkah yang mempermudah manusia untuk memahami agama, khususnya agama Islam. Umat Muslim diajak bersantai dan tidak terlalu rumit menguasai disiplin keilmuan yang sudah mapan dan disempurnakan dari waktu ke waktu oleh ulama salaf, seperti ulama tafsir beserta seluruh cabangnya. Intinya, fatwa Wahabiyah di atas selaras dengan misi besar Yahudi Kabalis. Keempat, pecah belah lalu hancurkan. Inilah tujuan pokok dari misi-misi penghantar yang disebutkan di atas. Sebagaimana yang diwanti-wantikan Allah dalam Al-Quran, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Sedang tindakan konkret dalam mendukung misi ini adalah menciptakan kelompok yang menyimpang yang mereka lindungi atas nama HAM, semisal Ahmadiyah di India, dan di saat bersamaan mereka ciptakan Wahabi di Timur Tengah, sebuah kelompok yang berhasil membuat umat Islam saling menghujat, saling mengkafirkan. Di Indonesia, terdapat kelompok Ahmad Musaddiq dan semacamnya. Mereka semua datang membawa ajaran atau tafsir baru tentang Islam. Bahkan mereka mengaku sebagai nabi pembawa ajaran baru. Bukan saja dalam pandangan Islam, kaum Yahudi sendiri menolak kemunculan nabi-nabi baru. Artinya, dalam settingan dan logika kaum Yahudi, umat Muslim harus dihancurkan dari dalam. Harus ada intelektual Muslim ataupun cendekiawan Muslim yang membawa ajaran sesat dalam menafsirkan Islam. Dengan demikian, pecah belah lingkungan internal umat Muslim baru tercapai. Apakah jadinya ketika umat Islam sudah tidak lagi menghormati figur-figur yang dapat meredam pertikaian dan mempersatukan umat, yakni para ulama? Dan apa jadinya ketika umat Islam memandang dan memahami nabinya hanya dari aspek basyariah? Dan apa jadinya ketika umat Islam yang tidak memiliki sarana ikut-ikutan berijtihad dan mengesampingkan tuntunan para ulama? Fakta yang sudah di depan mata adalah perpecahan umat Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian awal, bahawa salah satu strategi yang akan dijalankan bersama oleh tiga sejoli, Freemasonry dan Illuminati, menghapus dan menghancurkan agama-agama besar, menghapus dan menghancurkan kekayaan warisan, dan menguasai lahan-lahan pribadi. Semua strategi itu tidak akan efektif tanpa menghancurkan musuh-musuh dari dalam. Inilah misi besar Yahudi Kabalis. Sementara itu, paham atau sekte Wahabi adalah salah satu alat dari sekian banyak alat yang digunakan oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam. Dukungan Arab Saudi terhadap Israel. Dokumen tahun 1922 di Konferensi Al-Qir adalah bentuk awal dukungan nyata kerajaan Arab Saudi kepada Israel untuk terus mencaplok kawasan Palestina. Artinya,
jangan pernah berharap negara Arab Saudi akan membantu Palestina, kerana ia akan berhadap pula dengan Inggeris, pusat Zionis, Illuminati, dan Freemasonry. Sebuah studi baru-baru ini meneliti tentang kesamaan rezim Israel dan kerajaan Arab Saudi dalam hal kejahatan, rasialisme dan ekstremisme beragama dan bermazhab. Sebagaimana Israel yang mengaku dirinya sebagai manusia pilihan, yang layak memimpin dunia dan umat manusia, demikian pula orang-orang Saudi Arabia. Mereka menganggap diri mereka sebagai umat yang mewarisi kebenaran agama. Mereka berfikir bahawa bangsa non-Arab jauh di bawah orang-orang Arab. Di samping itu, kesamaan Arab Saudi dan Israel adalah bahawa kedua kekuasaan ini sama-sama didirikan oleh para intelijen Inggeris dengan menjadikan keberlangsungannya bergantung pada keberlangsungan yang lain. Kerajaan Arab Saudi didirikan untuk menjadi landasan proyek Zionis Israel di Palestina. Karena dua negara ini berada di bawah kendali Inggeris, maka mustahil kita akan melihat kebencian Arab Saudi terhadap Israel, mustahil Arab bertindak seperti Iran. Studi yang dilakukan oleh Dr. Walid Said Al-Bayati berjudul Arab Saudi dan Israel Penjahat Terbesar Sejarah Moden, menyatakan bahawa tujuan pembentukan kerajaan Arab Saudi adalah faktor utama didirikannya rezim Israel dan keberlanjutan rezim ini setelah kurang dari 16 tahun sejak berdirinya kerajaan Saudi. Negara Arab Saudi menjadi batu loncatan yang digunakan oleh para intelijen tersembunyi untuk membangun negara Israel. Intelijen ini tak lain adalah Inggeris, yang para intelijennya juga dihuni oleh kaum Yahudi yang berpengaruh atau setidaknya dikuasai oleh Yahudi dari balik layar. Studi Walid Said Al-Bayati ini menyatakan bahawa kedekatan ras dan gen antara rezim Israel dan kerajaan Arab Saudi menguatkan adanya kemiripan bahkan sampai pada batas kesamaan cara sempurna di antara keduanya. Apalagi, King Abdul Aziz sendiri secara terbuka di hadapan mata dunia internasional mengakui bahawa kerajaan Saudi dan keturunannya masih memiliki hubungan dekat dan berada dalam satu trah yang sama dengan Yahudi. Lantas, apa lagi yang harus dibedakan antara Arab Saudi dan Yahudi? Apakah perbezaan agama, Islam dan Yahudi cukup dijadikan alasan untuk membedakan Arab Saudi dan Israel? Bukankah adalah suatu tradisi di mana orang-orang Yahudi menyusup ke negara dan agama-agama hanya untuk merusaknya dari dalam? Sampai di sini perlu disampaikan bahawa negara Arab Saudi mendukung sepenuhnya pembentukan negara Israel. Ada banyak alasan untuk itu. Pertama, masing-masing kekuasaan ini dibentuk berdasarkan perintah para intelijen Inggeris. Kerajaan Arab Saudi yang ada saat ini, dalam sejarahnya didirikan dan diatur oleh Harry Santo John Philby, yang dikenal dengan Haji Abdullah Philby, salah satu agen intelijen Inggeris di Jazirah Arab kala itu. Di sisi lain, Israel telah dipersiapkan sejak adanya janji atau pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Inggeris Leonid Arthur Balfour pada November tahun 1917 untuk membentuk negara Israel yang ia kirim ke salah satu tokoh terbesar Yahudi, Lionel Walter de Rothschild. Artinya, pembentukan negara Israel sudah ada jauh sebelumnya, terlebih setelah adanya Oikumene bersama, di mana kelompok Freemasonry, Illuminati,
dan ordo-ordo kabalah lainnya berencana untuk menjalankan strategi secara bersama dan bekerjasama dengan melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa Yahudi dalam rangka menguasai dunia. Kedua, sektarianisme agama dan mazhab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah moden, sebuah negara berdiri atas dasar mitos dan legenda dengan dalih kitab suci Taurat telah mengabarkannya. Dengan demikian, Israel murni berdasarkan sektarian agama. Israel yang mengklaim sekularisme adalah sebuah negara agama hingga ke tulang sumsum, dan ideologi politiknya mengikuti kisah-kisah kitab Taurat dan Talmud yang menyatakan berdirinya Israel untuk membangun Haikal Sulaiman, yakni istana Nabi Sulaiman, sebagai dasar kerajaan Ratu Israel. Yahudisme meletakkan prinsip permusuhan dan peperangan melawan semua orang yang bertentangan dan tidak sesuai dengannya. Prinsip negara agama hanya dimiliki oleh Israel. Tetapi, pada perkembangannya, khususnya dewasa ini, bukan hanya Israel. Umat Islam turut serta dalam mempopularkan negara Islam. Banyak gagasan yang mengusung ide negara agama. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ditafsiri sedemikian rupa untuk membenarkan gagasan negara agama Islam seperti negara agama Yahudi. Negara Arab Saudi adalah negara pertama yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam. Fanatisme beragama semacam ini ditarik panjang sampai menyentuh persoalan politik. Namun, Arab Saudi tetap menjaga etika persahabatannya dengan Israel. Sebab, jika ia terlalu keras mengkritik, maka para dalang di balik berdirinya kerajaan Arab Saudi ini akan bergerak dan menghancurkan Arab Saudi dari dalam. Sama seperti Israel, Arab Saudi juga menganggap dirinya sebagai satu-satunya bangsa termulia, mengabaikan bangsa-bangsa mulia lainnya yang ada dalam rentang sejarah. Bangsa Israel mengabaikan kemuliaan bangsa lain, terutama bangsa Arab, kerana Nabi Ismail kakek moyang bangsa Arab lebih besar daripada Ishak sebagai moyang bangsa Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber Taurat dalam sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula, pada mulanya, bangsa Arab merasa diri mereka lebih utama dan lebih unggul dibanding bangsa Ajami, yakni bangsa non-Arab. Sekalipun Rasulullah SAW datang dan membawa ajaran persamaan antara Arab dan Ajam, dewasa ini orang-orang Arab Saudi tetap rasis. Tidak bisa ditolak bahawa kerajaan Arab Saudi sama seperti Israel, didirikan atas dasar sektarian sebagai hasil penyimpangan Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahmad bin Abdul Halim, yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Seperti pengkafiran terhadap semua umat Islam, penolakan mereka khususnya Muhammad bin Abdul Wahab terhadap mazhab-mazhab Islam, merubah keyakinan kaum Muslim di Jazirah Arab dengan memaksa mereka meninggalkan mazhab mereka dan mengikuti mazhab Wahabi yang telah ditolak oleh semua mazhab Islam dan dianggap keluar dari ajaran Islam. Perhatikanlah, fanatisme semacam ini hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi dengan agama Yahudinya itu. Ketika para rabi menghalalkan membunuh orang-orang non-Israel, maka pada saat yang sama dengan pola fikir yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan siapa pun dari kalangan umat Islam yang bertentangan dengan ajarannya tanpa memperhatikan apapun. Para penganut ajaran Wahabi menganggap hanya diri mereka saja yang Muslim dan selain mereka adalah kafir dan harus dibunuh.
Tindakan mereka sama seperti apa yang dilakukan penganut Yahudi terhadap penganut agama lain sebelum atau sesudah mereka. Satu hal yang membanggakan kaum Yahudi asli, yakni kebijakan penguasa Arab Saudi untuk menghilangkan peninggalan-peninggalan benda-benda bersejarah yang dimiliki Islam. Tentu, alasan mereka adalah bid'ah dan hurafat. Bahkan, penguasa Arab Saudi berencana menghancurkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang yang tidak menghargai sejarahnya sendiri adalah orang yang tak bermoral dan biadab? Tidak ada alasan manusiawi yang bisa membenarkan tindakan semacam itu. Ketiga, merampas tanah. Orang-orang Yahudi merampas tanah Palestina dengan dalih adanya ikatan historis dengan tanah tersebut menurut kitab Taurat yang disimpangkan sebagai upaya mengembalikan Haikal Sulaiman yang mereka klaim. Mereka terus membunuh, mengusir penduduk asli, mencaplok tanah dan merusak infrastruktur dalam rangka mewujudkan proyek Zionis di Palestina. Sementara ikatan mereka dengan negeri Palestina terputus sejak 134 sebelum Masehi. Itu berarti lebih dari 2000 tahun dan dengan demikian tidak ada lagi apa yang disebut dengan hak sejarah bagi mereka di Palestina. Tindakan Zionis Israel tersebut sangat serupa dengan perilaku komplotan keluarga kerajaan Arab Saudi. Dengan berkedok di balik pemikiran keagamaan Wahabi Salafi, pihak kerajaan merasa benar untuk menduduki tanah Jazirah Arab, memerangi suku-suku Arab, dan memanfaatkan kekuatan militer Inggeris yang dipimpin oleh Kapten Arthur William Shakespeare untuk melakukan kolonialisasi terhadap bangsanya sendiri. Siapa yang lebih kejam daripada orang yang menjajah bangsanya sendiri?